Di waktu sholat misalnya ya harus merasa bahwa kita ini tidak sedang sholat, tetapi kita sedang dibuat sholat oleh Allah itu. Ya, waktu seorang itu misalnya sedekah, dia menyadari dia tidak sedang bersedekah, tetapi dia sedang dibuat bersedekah oleh Allah. Ini orang-orang yang sampai di derajat misalnya ahadiyah itu. Ahadiyah itu kira-kira begini teman-teman. Jalaluddin Rumi itu pernah berpuisi seperti ini. Ini silakan teman-teman dengarkan ya puisinya. Aku bukan aku dan bukan pula aku adalah aku. Aku bukan aku. Lah aku yang nyebut tadi yang bilang aku bukan aku dan bukan pula aku yang menyebut tadi adalah ini aku. Saya bacakan lagi ini fananya Sayyidina Umar bin Khattab itu. Dikisahkan oleh Amir bin Robi'ah itu. Nah, dia pernah melihat Umar bin Khattab itu mengambil seutas jerami, seutas jerami. Lalu berujar Umar bin Khattab ini, oh, andai saja aku adalah jerami ini. Andai saja aku tidak diciptakan. Andai saja aku bukan sesuatu pun. Andai saja ibuku tidak melahirkanku. Andai saja aku adalah sesuatu yang terlupakan. Tapi wujudu wa maknahu dan maknanya. Sakjane sing bener gitu. Bukan sing bener. Sakjane iku piye to asline itu. Wujudu ta'dzimin fil qalbi. Terguncangnya hati karena mengagungkan Allah. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, eh, mari kita lanjutkan ya ngaji Risalatul Qusairiyah yang ngalah ngaji Risalatul Qusairiyah ya. Kita sampai di episode ketiga di ngalah ngaji Risalatul Qusairiyah. Di episode pertama kita membahas rezeki ya. Lalu di episode kedua kita sudah membahas tentang ma'rifatullah. Membahas tentang ma'rifatullah. Di bahasan yang lalu kita masih belum menyelesaikan tentang bab ma'rifatullah. Hari ini kita akan melanjutkan ya tentang ma'rifatullah ini. Ya, baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ma'rifatullah menurut Abu Bakar Asyibli. Kita sudah mendengarkan nasihat Imam Ruwaim bin Ahmad. Ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan Ma'rifatullah menurut Imam Junaid ya. Qolal Junaidu ya, kita sampai di sini ya. Yang barangkali memiliki kitab Risalatul Qusairiyah bisa sambil dilihat ya. Kita sampai di bab yang pertama yaitu tentang ma'rifat ya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan inna awwalama ya. Sesungguhnya sesuatu ya. Sesungguhnya awalnya sesuatu ya. Yahtaju yang membutuhkan ilaihi kepada sesuatu itu al-abdu seorang hamba. Minal hikmati tentang hikmah. Ya, minal hikmati tentang hikmah. Jadi apakah yang pertama dibutuhkan seorang hamba tentang hikmah? Kemarin dijelaskan ya sudah disinggung sedikit. Yang pertama dibutuhkan oleh seorang hamba agar dia mendapatkan hikmah yaitu ma'rifatu masnu'i, memahaminya orang yang diciptakan soni'ahu kepada yang menciptakan ya. Jadi yang disebut apa namanya apa yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba adalah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu kebutuhan paling mendasar dan paling utama. Ya seperti ini ya, seperti kemarin yang disampaikan oleh Imam Ruwaim bahwa
awali fardin faradahullahu azza wa jalla al-ma'rifah. Kewajiban pertama seorang hamba adalah ma'rifat. Jadi makanya kalau di dalam agama kewajiban pertama adalah itu syahadat ya. Jadi orang mau Islam dia bersyahadat baru setelah bersyahadat. Syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan lisan tetapi adalah musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan ya betul-betul menyaksikan. Lahir batinnya menyaksikan. Jadi ma'rifatul masnu'i soni'ahu. Jadi yang pertama adalah mengenalnya yang menciptakan, yang diciptakan kepada yang menciptakan. Wal muhtadi, ya muhtas itu hadas itu apa? Bukan hadas dalam makna fikih ya. Muhtas itu sesuatu yang baru, sesuatu yang apa dibuat. Kaifakana bagaimana ada muhdas itu ikhdasuhu akan pembuatannya. Ya, artinya eh, seorang hamba harus harus menyadari bahwa dia itu dulu nggak ada lalu jadi ada. Nah itu artinya seorang hamba itu harus menyadari betul bahwa keberadaannya itu karena diadakan. Dia itu hadis. Hadis itu artinya bukan hadis dalam ilmu hadis ya. Hadis itu artinya baru. Dia tidak kodim, tidak kekal, tidak bakok ya, tidak kekal. Jadi manusia itu atau yang diciptakan itu ada awal dan ada akhirnya. Kalau kodim itu awal tapi nggak berawal. Awal tapi nggak berawal ya. Ya teman-teman bisa kembali melihat yang kemarin sudah dijelaskan ya. Karena eh, apa kemarin dijelaskan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi. La haddun li dzatihi, ya. Allah itu nggak bisa dibatasi sehingga semua definisi itu batasan ya. Nggak bisa mendefinisikan Allah. Jadi kalau orang mendefinisikan Allah ya nggak bisa. Jadi awalu ma yahtaju ilaihil abdu minal hikmah. Hal pertama yang dibutuhkan oleh seorang hamba agar dia mencapai derajat hikmah, agar dia betul-betul memahami aspek-aspek terdalam yaitu kewajiban pertama ma'rifatul masnu'i soni'ah wal mukdasi kaifakana ihdasuhu ya. Yang pertama adalah memahami seorang hamba harus memahami penciptanya siapa. Lalu memahami bagaimana dia diciptakan. Artinya bahwa dia berawal lalu berakhir. Wa ya'rifu lalu mengetahui ya. Wa ya'rifu lalu mengetahui sifat al-khaliqi, sifatnya kholik ya, sifatnya kholik ya. Sifatnya kholik dia memahami sifatnya kholik. Sebentar ya. Wa ya'rifu dan dia memahami sifat al-khaliqi akan sifatnya sang pencipta minal makhluki daripada makhluknya. Artinya ya kita ini harus menyadari kita ini diciptakan bukan pencipta. Ini dalam aspek kehidupan sehari-hari ya, dalam praktek sufinya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu merasa bahwa gerak-gerak kita itu sebenarnya diciptakan oleh Allah. Ya, waktu sholat misalnya ya harus apa merasa bahwa kita ini tidak sedang apa sholat, tetapi kita sedang dibuat sholat oleh Allah itu. Ya, waktu seorang itu misalnya sedekah, dia menyadari dia tidak sedang bersedekah, tetapi dia sedang dibuat bersedekah oleh Allah. Ini ku fayarifu sifat al-khaliqi minal makhluk. Ya, itu aspek praktisnya itu begitu. Jadi nanti teman-teman ketika apa melakukan riadoh itu, melakukan apa praktek-praktek sufi, zikir misalnya kita ini sebenarnya eh, kan merasa berzikir, padahal kita ini dizikirkan oleh Allah. Ya, dizikirkan oleh Allah. Itu yang harus dipahami ya. Wasifat al-qadimi minal muhdas dan perbedaan kodim itu awal yang tidak berawal, akhir yang tidak berakhir. Jadi dia pertama tanpa awal, dia terakhir tanpa akhir itu.
Ya kalau makhluk itu kan bisa bisa mengawali dan ada awalnya. Namanya muhdas. Lalu dia bisa mengakhiri dan ada akhirnya. Kalau Allah itu awal tapi tidak berawal, namanya kodim. Dan dia akhir yang tidak berakhir. Eh, dia bakok. Nah, ini Allah wujud kidam bako ya kodim itu kidam ya. Allah itu kodimun. Kodimun itu ya yang mengawali tapi tidak berawal. Ya ini itu makanya memang bagaimana sesuatu tidak berawal karena Allah yang menciptakan waktu. Bagaimana Allah lalu terjebak di dalam waktu. Dia yang menciptakan waktu. Sehingga ini kembali ya, kembali kita pahami ucapan apa Abu Bakar Asyibli wal wahidul ma'arufu qoblal hududi wa qoblal hurufi. Jadi Allah itu satu-satunya dan sudah dikenal sebelum ada batasan-batasan, sebelum ada ruang dan waktu. Kita itu menyadari adanya apa makhluk itu kan karena ada ruang gitu. Kalau nggak ada ruang ya nggak bisa menyadari, nggak bisa kita imajinasikan kan. Dan memang Allah nggak bisa diimajinasikan. Wa yudhillu lidakwatihi. Lalu kita wa yudhillu lalu merasa hina lidakwatihi atas panggilannya. Jadi sebenarnya begini ya. Ini contoh ya. Misalnya kita ini sholat ini. Sholat itu kan sebenarnya Allah itu nggak membutuhkan sholat kita ya. Ya saya ulangi lagi. Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan sholat kita. Tapi kok disuruh ya. Nah itu artinya sebenarnya begitu sayangnya Allah ya. Seperti orang tua yang menyuruh anaknya belajar, ya sebenarnya hasil belajarnya ya bukan untuk orang tuanya. Nah, tetapi kenapa kok orang tuanya merintah gitu? Karena sangat sayang dan itu dibutuhkan oleh anaknya. Makanya lalu wayudillu lidakwatihi. Lalu merasa hina lidakwatihi atas panggilannya gitu. Misalnya ada azan gitu. Allahu Akbar ada azan. Nah, ketika ada azan, kita ini kan dipanggil oleh Allah artinya ya, dipanggil oleh Allah. Ya kok tidak dipanggil itu loh. Ya, harusnya kan nggak usah dipanggil juga datang gitu. Itu namanya menyadari itu tadi, menyadari kehinaan kita. Yang kita ini wis yang butuh kok ya, yang diundang kan ya. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya, wa yudhillu lidakwatihi. Wa ya'tarifu biwujubi ta'atihi dan mengenali dan memahami atau mengetahui ya. Mengetahui biwujubi ta'atihi akan kewajiban taat kepadanya. Ya harus mengakui. Ya sebenarnya nanti pada akhirnya memang ibadah itu tidak kita rasakan sebagai sebuah kewajiban, tapi itu adalah kayak 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 apa air yang mengalir dari dataran tinggi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu alam apa sebenarnya alamiah aja. Jadi orang ibadah itu sebenarnya ya alamiah, alamiahnya ibadah itu. Jadi tidak harus menjadi kewajiban, kan memang seharusnya sudah begitu gitu. Nah, jadi orang ibadah itu seperti itu sebenarnya alamiah seperti alamiahnya bahwa api itu panas, bahwa air itu mengalir dari apa sesuatu yang tinggi ke tempat yang rendah itu memang sudah alamiahnya. Fa'in naman maka sesungguhnya barang siapa lam ya'rif yang tidak memahami ini ya lam ya'rif ya. Malikahu akan apa pemiliknya dia. Lam ya'tarif lam ya'tarif maka dia tidak akan mengakui bil milki kepada yang memiliki dia liman di mana kepada siapa istaujabahu dia akan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, kalau kita nggak mengenal diri kita itu dimiliki oleh siapa, lalu kita tidak akan memahami kalau aku melakukan ini dan itu lalu demi siapa itu. Ya, kita nggak akan memahami seperti itu. Jadi fa'in naman lam ya'rif malikahu lam ya'tarif bil milki limanis taujabahu itu begitu. Jadi jika barang siapa tidak mengenali sang raja maka
tidak mengenal sang pemilik yang kepadanya kewajiban itu ditunaikan. Jadi itu apa? Ma'rifat menurut Imam Al-Junaid ya. Lalu kita lanjutkan sekarang waqala Abu Thayyib Al-Maruhi. Ya, lalu berkata Abu Thayyib Al-Maruhi ya. Nah, ini beliau berkata ya Imam Abu Thayyib Al-Maruhi lil akli dalalah. Ini tentang makrifat nanti ya. Lil akli dalalah. Bagi akal itu dalalah. Dalalah itu petunjuk. Walil hikmati dan bagi hikmah isyaratun itu isyarat. Lil akli dalalatun walil hikmati isyaratun walil ma'rifati syahadatun. Jadi ada akal ya pikiran kita ini ya. Lalu ada hikmah, lalu ada makrifat. Nah, ini begini, kalau akal itu hanya memberi tahu. Jadi misalnya gini, akal itu misalnya ada teh manis ya. Akal itu tugasnya ngasih tahu bahwa teh itu manis. Ya, oh itu teh itu manis itu. Itu namanya akal, memberi tahu. Ini kalau dalam dalam apa namanya? Dalam apa ilmu tasawuf itu ada namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin ya. Jadi kalau akal itu hanya ilmu yakin, hanya tahu karena diberitahu. Jadi lil akli dalalah bagi akal itu dalalatun dia hanya memberitahu, memberi petunjuk ini misalnya. Contohnya begini, eh, ada orang nanya simpang lima itu mana. Kalau dalalah itu hanya nunjukin simpang lima itu dari sini belok sini lalu ke sini sekian menit nanti kira-kira namanya itu dalalah. Kalau hikmah itu tidak hanya bukan hanya diberitahu tetapi diantar sampai ke menjelang simpang lima. Nah, sudah dikasih tahu diantar itu. Oh, tak antar gitu. Jadi itu isyarat ya. Jadi kalau orang berakal itu memang dapat dalil, dia sudah tahu. Tapi hanya tahu. Ibarat dia tahu bahwa teh itu manis. Hanya tahu tapi karena diberitahu oleh seseorang bahwa teh itu manis gitu. Nah, dia diberitahu lalu dia tahu itu kerjaan akal ya, memberitahu. Sedangkan hikmah, kalau orang sudah hikmah itu bukan hanya tahu, tapi isyarat. Isyarat itu lebih kuat daripada memberitahu. Jadi saya memberi isyarat, misalnya saya minum teh manis, kasih tahu sampean, jenengan saya kasih tahu, oh ini tehnya manis itu. Sampean sambil lihat saya mengisyaratkan sambil saya praktekkan gitu. Oh iya, kan makin yakin kalau tadi hanya ngasih tahu aja. Jadi kalau ini akal itu apa ilmu yakin. Kalau hikmah itu ainul yakin. Ainul yakin itu melihat sendiri, melihat. Jadi sampean kalau tadi simpang lima hanya ditunjukkan jalannya begini. Kalau isyarat itu sampean sampai didohke sampai kelihatan simpang limanya. Oh, itu loh simpang lima sampai diperlihatkan gitu. Jadi di isyarah itu bukan hanya dalalah. Dalalah itu hanya simbol-simbol kanan kiri begitu. Tapi kalau isyarat sampean diberitahu sampai simpang limanya kelihatan. Nah, ini. Nah, itu ya. Lalu walil ma'rifati dan bagi ma'rifat kalau sudah ma'rifat bukan hanya dengan akal, bukan hanya hikmah tapi sudah ma'rifat. Syahadatun itu syahadah. Syahadah itu ya tekan gone tenan. Jadi memberitahu apa mengantar seseorang bukan hanya dikasih tahu kanan kirinya, bukan hanya diberitahu sampai kelihatan tempatnya, tetapi memang sampai simpang lima betulan diantarnya. Nah, atau orang makan teh yang manis bukan hanya diberitahu bahwa itu manis, lebih lanjut dia melihat orang minum teh yang rasanya manis. Tapi lebih lanjut lagi dia yang merasakan manisnya. Nah itu yang disebut apa ilmu yakin itu akal, ainul yakin itu hikmah, lalu hakul yakin itu ma'rifat. Jadi gini kalau kita mengenal Allah itu hanya di logika kita apa? Kan hanya di logika biasanya ya. Ya masa nggak ada yang menciptakan sih dunia ini ya. Itu kerjaan akal kan. Oh iya. Misalnya teman-teman lihat matahari, lihat bulan, lihat ini ya. Itu dalalah ayat bahwa Allah itu
Pasti matahari, bulan, alam semesta ini ada yang menciptakan. Itu pasti Allah ya. Itu namanya akal. Disimpulkan secara intelektual itu namanya akal. Lalu hikmah itu bukan hanya disimpulkan secara intelektual, tetapi sambil dirasakan. Nah, ma'al ma'rifat itu merasakan sampai dirinya sendiri, apa ya istilahnya ya, ya fana gitulah, fana ya, fana. Fana itu sampai nafasnya sampai menjadi nafas rodiyah mardiyah. Ya. Itu makrifat. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini dengan apa namanya, dengan nasihat-nasihat dari Imam Ruwaim bahwa yang fardu paling fardu itu ya makrifat itu. Ya, ya itu makrifat itu bukan hanya sekali lagi bukan hanya tahu, bukan hanya melihat ya. Kalau hikmah itu hanya melihat, tapi kalau makrifat merasakan secara langsung. Ya, itu makrifat itu yang disebut sahadatun, sahadah, musyahadah itu begitu. Jadi menjadi saksi yang betul-betul memang berada di sana dan betul-betul membuktikan gitu. Bukan hanya diberi tahu ya. Bukan hanya aspek akalnya, intelektual, bukan hanya aspek hikmahnya, pikiran apa perasaan, tetapi juga sampai ke ruhaninya yaitu makrifat itu. Fal aklu ya dulu. Jadi akal itu tugasnya hanya memberi tahu, memberi petunjuk. Wal hikmah tusiru. Kalau hikmah itu memberi isyarat, ya memberi ini tadi apa namanya, ya, nuntun sampai tempatnya terlihat, tapi nggak sampai di tempatnya. Wal ma'rifatu tasyhadu. Sedangkan ma'rifat itu benar-benar menyaksikan. Nah ini yang lalu disimbolkan oleh Jibril waktu. Jadi Jibril itu kan menjemput Rasulullah waktu Mi'raj ya. Jibril itu isyarah dia ya, menjemput Rasulullah sampai di gerbang Sidratil Muntaha, tetapi setelah itu Jibril nggak sampai masuk ke dunia makrifatnya. Makanya Jibril kan lalu menyampaikan 1 inci saja aku masuk maka aku terbakar itu. Nah itu makrifat. Nah disinilah sebenarnya ujung dalam tanda petik ya, ujung dari perjalanan spiritual itu merasakan itu. Ini Abu Thayyib Al-Maraghi ingin menunjukkan level-level tentang pengetahuan, ya, level-level makrifat atau level-level pengetahuan. Pertama, orang tahu hanya secara akliyah, secara intelektual. Lalu orang hanya tahu karena dia membuktikan, tapi bukan dia yang membuktikan, dia melihat bukti. Melihat ya, melihat bukti. Kalau tadi mengetahui bukti, mengetahui ya, tapi ini melihat. Misalnya, kalau akal itu hanya diberitahu ini teh manis. Kalau hikmah kita melihat orang minum teh. Tapi kalau makrifat kita yang minum teh ya, gitu. Namanya tasyhadu itu level-level itu tadi level-level pengenalan terhadap Allah itu levelnya gitu. Ada yang di level akliyah ya misalnya lewat tadabbur alam ya kita misalnya para ilmuwan ketika melihat molekul-molekul, ketika melihat sel, ketika melihat apa organ-organ di dalam tubuh itu lalu muncul apa keyakinan mosok sehebat ini serumit ini nggak ada yang menciptakan sih. Nah itu akal ya, ya Allah ya, tapi akal itu disimpulkan secara akliyah tapi belum melihat. Apalagi makrifat itu bukan hanya melihat, sudah berada sangat dekat ya atau bahkan berada di sana, namanya fana itu fana ya, makrifat itu fana. Bi anna sofa ala ibadati, karena sesungguhnya kejernihan ibadah. Bi anna sofa ala ibadati, karena sesungguhnya kejernihan ibadah layu nalu itu tidak didapatkan illa bi sofa tauhid, kecuali dengan kejernihan tauhid. Orang kalau nggak bertauhid ya ibadahnya nggak jernih ya, kurang kurang ikhlas. Ya ikhlasnya mungkin ikhlas tapi ikhlasnya di level-level yang belum kemurnian yang sesungguhnya. Jadi kalau orang benar-benar bertauhid, benar-benar bermakrifat, ya betul-betul apa merasakan keindahan itu dirasakan secara langsung.
Nah, kalau sudah begitu kan tauhidnya pasti sudah jernih. Ngibadahnya mesti apa namanya akan semakin berkualitas, kualitas batinnya semakin meningkat. Ini adalah kata dari siapa? Abu Thayyib Al-Maraghi ya. Lil akli dalalatun walil hikmati isyaratun wal ma'rifati syahadatun. Fal aklu yadullu wal hikmatu tushiru wal ma'rifatu tashhadu. Bi anna sofa ala ibadati la yunalu illa bi sofa tauhidi. Ya itu. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Wasu'ila Junaidu. Wasu'ila dan ditanya. Al Junaidu Imam Junaid. Tadi sudah Imam Junaid sudah, tapi ini diulang lagi ya oleh apa Imam Qusairi. Eh Wasu'ila dan ditanya Al Junaid itu Imam Junaid. Anit tauhidi tentang tauhid. Ya, tauhid itu apa? Ya, tauhid itu apa? Fakola maka menjawab Imam Junaid itu. Ifrodul muwahhidi. Yaitu menunggalkan yang maha tunggal. Ifrodul muwahhidi. Muwahhadi ya. Ifrodul muwahhadi yaitu mm, ya apa namanya menunggalkan yang memang memang hanya satu gitu. Bitahqiqi wahdaniyati dengan membenarkan wahdaniyahnya bikamali ahadiyatihi dan kesempurnaan ahadiyahnya. Jadi ini teman-teman akan lebih bisa memahami jika teman-teman membaca namanya martabat 7 ya. Martabat 7 kalau mau memahami tentang istilah ini, istilah wahdaniyah dan ahadiyah. Nah, itu ada di martabat 7. Nah, ahadiyah itu kira-kira begini. Ahadiyah itu Allah itu sempurna laisa kamisli sayun, nggak bisa dikenali itu. Sama sekali nggak bisa dikenali. Dia ahad, qul huwallahu ahad. Ya. Terus pokoknya laisa kamisli sayun, nggak seperti apa-apa. Nah, kalau wahdaniyah kita itu mengenalinya melalui sifat-sifatnya. Misalnya kita melihat alam semesta gitu. Ini pasti ada yang menciptakan ya. Kan saat itu kita apa namanya? Mengetahui bahwa ada zat yang maha sempurna yang menciptakan alam semesta. Cuma saat itu kan ada dua entitas dalam tanda petik ya, yaitu yang diciptakan dan yang menciptakan. Jadi saat itu kita misalnya sampai membayangkan ini agak agak sulit ya kalau memang teman-teman tidak bisa memahami lewat saya diabaikan aja ya, diabaikan kalau nggak bisa memahami. Jadi misalnya teman-teman ketika wahdaniyah itu begini, ketika teman-teman lihat matahari, teman-teman itu kan langsung secara akliyah itu kan bilang matahari ini luar biasa ya. Berapa juta energi setiap hari yang dipancarkan, panas yang dipancarkan oleh matahari ini dan ini sudah berlangsung bermiliar-miliar tahun. Ini pasti ada yang menciptakan. Nah, itu kan berarti teman-teman sudah mewahdaniyahkan Allah itu. Membenarkan bahwa yang menciptakan itu Allah. Tapi saat itu kan ada tiga. Saat itu kan ada tiga yang ini ya, maaf ini jika agak sulit ya. Kan berarti ada tiga. Satu, Allah ya sebagai sang pencipta. Lalu ada matahari yang diciptakan. Lalu ada kita, ada aku yang melihat, yang mempersepsi. Ya, itu Allah memang itu tauhid sudah, tetapi masih dalam tanda petik masih belum puncaknya karena masih ada yang diciptakan. Di benak kita itu masih ada yang diciptakan dan ada diri kita yang melihat kan. Ya, iya kan? Ya, semoga paham ya. Jadi misalnya lagi nih, saya makan nih. Wah, makanannya itu enak banget tuh makannya. Lalu kan saya bersyukur kepada Allah ini. Ya Allah Gusti, betapa luar biasanya Engkau yang telah menciptakan misalnya buah buah yang begitu lezatnya itu. Lalu saya ingat Allah. Nah, tetapi kan saat itu di dalam benak saya masih ada apa? Masih ada buah yang saya makan, ada Allah sebagai penciptanya dan ada saya, ada aku yang nah itu. Jadi itu sudah wahdaniyah, sudah tauhid tetapi masih belum fana betul.
Masih belum fana betul. Nah, sedangkan di Ahadiyah ini enggak. Kalau Ahadiyah itu wis gak ono apa-apa. Aku juga nggak ada gitu. Ya, aku juga nggak ada. Baik ya. Ini mungkin agak nganu ya, agak eh, beberapa kita mungkin kesulitan untuk memahaminya, tapi tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Ini saya bacakan contohnya. Ini orang-orang yang sampai di derajat misalnya Ahadiyah itu. Ahadiyah itu kira-kira begini teman-teman. Jalaluddin Rumi itu pernah berpuisi seperti ini. Ini silakan teman-teman dengarkan ya puisinya. Aku bukan aku dan bukan pula aku adalah aku. Aku bukan aku. Lah aku yang nyebut tadi yang bilang aku bukan aku dan bukan pula aku yang menyebut tadi adalah aku. Orang setengah baya adalah aku, pemuda adalah aku. Anak panah adalah aku dan busurnya adalah aku juga. Wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Loh ini memang memang secara intelektual pasti membingungkan ya. Sekali lagi secara intelektual itu pasti membingungkan. Lalu lagi dilanjutkan oleh Jalaluddin Rumi. Aku adalah penghidang minuman dan orang mabuk secara bersamaan. Aku yo sing menehi ngombe dan sekaligus yang mabuk. Nah, gitu ya. Ini maksudnya mabuk cinta ya. Aku adalah perpisahan dan persambungan. Aku adalah kemurkaan dan nikmat. Aku adalah penyakit dan obat secara bersamaan. Aku adalah darah dan susu. Anak kecil dan lansia adalah aku. Budak dan tuan adalah aku. Aku adalah ini dan itu. Wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Itu ketika Jalaluddin Rumi bilang aku bukan aku dan bukan pula aku adalah aku itu pas fana. Lalu ketika apa namanya intelektualnya muncul, wahai Tuhanku, dia nyebut betapa aku dalam kebingungan. Memang selalu bingung di ranah intelektual. Ini kalau sudah di level wahdani, hadiah itu begitu, teman-teman ya. Nah, ini ya ini ini puisinya Rumi itu. Jadi aku bukanlah aku dan pula aku bukanlah aku dan aku bukan aku tanpa berhenti, tanpa ada ujungnya. Nah, itu ya itu makrifat. Dan makanya Sayyidina Abu Bakar itu terus bilang bahwa makrifat itu pada akhirnya tidak tahu itu. Jadi puncak dari ilmu itu tidak tahu. Nah, ini. Misalnya ada bagaimana Sayyidina Abu Bakar misalnya, beliau pernah itu, Sayyidina Abu Bakar itu pernah melihat seekor burung berdiri di atas pohon ini. Lalu beliau bilang, beruntung engkau, wahai burung, demi Allah, aku benar-benar ingin menjadi sepertimu. Hinggap di pohon, memakan buah, kemudian terbang tanpa ada hisab dan azab untukmu. Demi Allah, aku benar-benar ingin menjadi pohon di pinggir jalan, dilewati unta, lalu ia mengambilku, lalu memasukkanku ke dalam mulutnya, lalu mengunyahku, kemudian menelanku, kemudian mengeluarkanku sebagai kotoran hewan, dan aku tidak menjadi apa-apa. Nah itu kefanaan Sayyidina Abu Bakar itu. Jadi gak jadi apa-apa, nggak ada sebutan. Nah, kalau ini ya saya bacakan lagi ini fananya Sayyidina Umar bin Khattab itu dikisahkan oleh Amir bin Robi'ah itu. Nah, dia pernah melihat Umar bin Khattab itu mengambil seutas jerami, seutas jerami. Lalu berujar Umar bin Khattab ini, "Oh, andai saja aku adalah jerami ini. Andai saja aku tidak diciptakan, andai saja aku bukan sesuatu pun, andai saja ibuku tidak melahirkanku, andai saja aku adalah sesuatu yang terlupakan." Pokoknya aku nih dewi hilang lah itu loh. Ya itu namanya akadiah ya. Ya kalau teman-teman misalnya kurang memahami tidak usah terlalu terlalu dibingungkan, diabaikan dulu sambil riyadhah ya, yang rendah hati saja. Kalau nggak paham ya sudah aku nggak paham gitu aja sudah. Nanti kan kalau mengakui nanti insya Allah dibuat paham oleh Allah. Makanya sebenarnya seperti kemarin kemarin saya selalu mengatakan tauhid ma'rifat itu nggak bisa dijangkau dengan ilmu. Karena ilmu itu batasnya dia hanya dalalah, dia hanya menunjukkan, tapi tidak bisa
merasakan, tidak sampai ke merasakan itu ilmu ya. Nah, itu ya. Ya itu. Ya mohon maaf jika ya memang memang nggak bisa dijelaskan sih sebenarnya. Cuma kita ngaji seperti ini itu untuk menyimpulkan bahwa memang nggak iso nggak bisa dijelaskan secara akal gitu. Ya, itu namanya wahdaniyah bikamali ahadiyati. Innahul wahidul ladzi lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu innahu Allah itu al-wahid ya satu-satunya alladzi lam yalid yang tidak. Jadi Allah itu nggak bisa dibagi-bagi itu lam yalid itu. Kan kalau memaknai kan lam yalid Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah itu nggak bisa dibagi-bagi, tidak bisa menjadi sesuatu dan tidak dari sesuatu. Nih, lam yalid itu tidak beranak, artinya Allah nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa dibagi-bagi. Karena yang satu-satunya nggak bisa dibagi. Kalau satu masih bisa dibagi ya. Kalau satu masih dibagi jadi setengah. Nah, ini setengah bisa dibagi seperempat ya, nggak berujung. Tapi kalau satu-satunya itu nggak bisa dibagi. Itu lam yalid. Walam yulad dan tidak dijadikan dan tidak. Jadi Allah itu tidak menjadi sesuatu, tidak dari sesuatu dan tidak menjadi sesuatu gitu. Kira-kira lam yalid walam yulad itu begitu. Allah itu tidak menjadi sesuatu dan tidak dari sesuatu. Pokoknya dia satu-satunya ya. Binafsil iddadi ya. Binafsil iddadi tidak ada kebalikan wal andadi dan kesetaraan wal asbahi dan tidak ada penyerupaan. Wala takyifin. Nah ini ya. Ya, saya pelan-pelan ya. Binafil adadi tidak ada adat, tidak ada kebalikan. Jadi Allah itu nggak bisa dibandingkan. Kan Yun Sewu ya, kalau di dalam eh, akal kita ini ya, di benak kita ini kan masih ada dibagi pencipta yang diciptakan. Allah itu hak, kita tidak hak. Kita itu hak muhdas, Allah itu kodim, ya. Kita ini makhluk, Allah itu kholik kan masih masih ada ketolak belakangan ya. Itu waktu waktu ngomong gitu kan masih ada. Tetapi di dalam ahadiyah itu nggak ada gitu. Makanya tadi ya, saya ulang lagi ini puisinya ini, puisinya apa? Jalaluddin Rumi tadi, ya salah satu puisinya kan dia menyampaikan Jalaluddin Rumi ya. Jadi aku adalah anak panah sekaligus busurnya. Loh, jadi antara anak panah, antara yang digerakkan dan busur yang menggerakkan, itu dua-duanya dia. Dua-duanya dia. Ya, ini. Jadi makanya tadi pagi ya. Eh, Bentar, saya ngaji itu ngaji Al-Hikam. Jadi ketika orang sudah sampai kepada Allah, ini saya bacakan ya. Saya bacakan Al-Hikam yang kebetulan saya baca tadi pagi ya. Itu Allah dawuh begini. Orang yang belum sampai kepada Allah dengan orang yang sudah sampai kepada Allah itu sama-sama tidak menyadari. Tetapi yang belum sampai itu tidak sadar karena dia lalai. Misalnya orang sholat dia itu nggak sadar sholatnya. Jadi sholat itu ya apa namanya ya kalau sederhananya nggak khusyuk gitulah. Nggak ingat rukuknya, nggak ingat sujudnya, nggak ingat tahiyatnya gitu. Kalau orang yang belum sampai kepada Allah nggak ingat itu karena dia lalai. Dia nggak ingat itu apa namanya bukan karena apa namanya bukan karena dia sudah khusyuk banget, enggak. Dia itu bentar ya, tak carikan. Ya. Nah, jadi kalau orang yang belum sampai kepada Allah, fali annahum la yatahaqqaqu sidqa ma Allahi fiha. Jadi dia itu tidak saat dia sholat dia nggak ingat sholatnya. Dia itu nggak ingat sholatnya karena dia memang nggak sungguh-sungguh sholat gitu. Itu kalau orang belum sampai kepada Allah. Tetapi orang yang sudah sampai kepada Allah, wa amal wasiluna dan mereka yang sampai kepada Allah, fali annahu ghayyabahum bisuhudihi anha. Jadi dia nggak ingat sholatnya, sholat geraknya nggak ingat, bukan karena dia lalai, karena dia ini dikalahkan oleh musyahadahnya kepada Allah. Jadi yang diingat hanya Allah ini. Hmm.
Jadi yang lain jadi nggak ada, fana itu tadi yang seperti disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Aku adalah darah dan susu sekaligus. Jadi susu itu asalnya dari darah, darah lalu menjadi susu kan, iya kan? Ya kalau ini kalau anak-anak ya kan air menyusu menyusu ibunya ya ASI dari ibunya lalu dia jadi darah. Tapi darah itu kalau di dalam diri si ibu itu kan susu berasal dari darah. Artinya darah adalah bahan mentah dari air susu. Jalaluddin Rumi bilang aku adalah darah dan susunya. Aku adalah asal dan akhirnya. Aku adalah sebab sekaligus akibatnya gitu loh. Jadi sebab akibat nggak ada. Jadi kebalikan nggak ada. Jadi binafil adadi. Tidak ada kebalikan. Nah, kalau kita kan masih, ya Allah saya ini hamba engkau Tuhan. Nah, kan masih ada dua. Ya kan? Yang ada kan masih dua. Yaitu hamba dan Tuhan. Saya ini engkau ciptakan. Engkau yang menciptakan. Jadi masih ada makhluk dan kholik. Kan gitu. Itu. Kalau sudah fana begitu. Aku adalah darah dan susu sekaligus. Aku adalah budak sekaligus tuannya. Nah, dan nanti ujungnya ya aku bukanlah aku, ngaku wae ora ono gitu maksudnya. Aku bukan aku dan bukan pula aku adalah aku. Atau kalau dalam bahasa Sayyidina Umar bin Khattab, andai saja aku adalah sesuatu yang terlupakan. Oh, luar biasa ya. Andai saja aku sesuatu yang terlupakan. Sayyidina Abu Bakar juga bilang, seandainya aku tidak menjadi apa-apa. Itu, jadi ini puncak dari ketauhidan ya. Ya ini eh, luar biasa ya pokoknya luar biasa gitu. Tapi mungkin kalau kita secara akal ya ya sekali lagi kita akan kesulitan ya kalau ya bukan hanya kesulitan nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita memahami dengan apa namanya eh, memahaminya dengan akal ya karena akal atau otak atau hukum dualitas ini ya harus ada sebab akibat harus ada awal ada akhir gitu padahal Allah itu wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Ya kok iso no? Barang loro kok iso dadi siji gitu ya padahal dua zahir sama batin kan dua hal tapi itu satu sebenarnya gitu loh makanya ini tadi indahnya itu memang paling enak itu kalau dipuisikan sebenarnya. Puisinya Rumi itu. Aku adalah darah sekaligus susunya. Aku adalah budak sekaligus tuannya. Aku adalah bukan aku dan aku bukan aku. Dan aku yang itu bukan aku gitu. Nah itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar bilang, aku tidak, seandainya aku bukan apa-apa. Seandainya aku tidak menjadi apa-apa. Oh, kalau Sayyidina Umar, seandainya aku adalah sesuatu yang terlupakan. Oh, itu ya, itu puncaknya tauhid. Bila tasbihin bila wal asbahi bila tasbihin dan tidak ada penyerupaan wala takyifin dan tidak ada proses takyif itu hukum proses itu loh kaifiyah itu bagaimana proses sesuatu terjadi lah takyif itu proses dari sebab akibat saya kalau membuat sayur asem asalnya begini takyifnya begini atau kaifiyahnya bagaimana kan ada kaifiyahnya ada bahan ada proses ada akhir ya ada yang masuk lalu diproses lalu keluar itu namanya takyif tapi kalau kita bahas Allah al-wahid itu nggak ada prosesnya wala kaifiyatin tidak ada kaifiyahnya wala taswirin nggak ada bentuknya nggak ada bentuknya wala tamsilin dan tidak ada tamsilnya tamsil itu tidak ada perumpamaan jadi kalau saya ngaji misalnya pakai perumpamaan itu tidak sampai ke ahadiyahnya Allah nggak sampai paling mentok itu di wahdaniyah itu tapi tidak di tauhid yang paling puncak. Ya, sekali lagi itu tidak sampai tauhid di paling puncak. Laisa kamislihi syai'un pokoknya Allah itu gak kaya apa-apa wis ngono wae. Wa huwas samiul basir dan dia maha melihat jadi dan maha maha mendengar dan maha melihat. Ya, artinya ya nggih wallahu alam gitu aja lah. Wallahu alam nggih ya Allah. Ya sudah. Ya, ya itu perlu dipahami tadi ya.
Memang sekali lagi saya pribadi yang lebih nyaman memang kalau dipuisikan seperti itu. Seperti Jalaluddin Rumi ya, aku adalah hamba sekaligus tuannya. Aku adalah darah sekaligus susunya. Aku adalah bukan aku dan aku dan bukanlah yang aku itu aku. Bukanlah aku itu aku. Nah, itu pokoknya ya kalau Sayyidina Abu Bakar tadi ya, aku adalah sesuatu. Seandainya aku bukan sesuatu, bukan apa-apa. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, andai saja aku adalah sesuatu yang terlupakan. Akunya, ora ono aku, selali aku. Gitu. Bukan lali yang jelek ya. Fana namanya. Lalu fana itu ya fana. Tidak ada adat, ya, tidak ada pembalikan, tidak ada andat penyerupaan, asbah ya, tidak ada apa namanya jumlah-jumlah, nggak ada, bisa dibagi-bagi nggak bisa, nggak ada penyerupaan, tidak ada prosesnya itu, ya, pokoknya pokoknya ya pokoknya begitu. Ya, itu bisa kita capai dengan zikir ya, bukan dengan berpikir. Ya, sekali lagi, makrifat itu dipakai dengan mujahadah, ya, dengan menghadirkan batin, bukan dengan berpikir. Kalau yang bawah itu masih pakai mikir bisa. Lalu wasu'ila Abi Bakrin Zahid. Wasu'ilan dan ditanya Abu Bakar Az-Zahiri. Jadi Abu Bakar Az-Zahiri Abadi namanya, Abu Bakar Az-Zahid Az-Zahid Abadi namanya. Dia ditanya Anil Ma'rifati tentang ma'rifat ini. Harokatnya salah. Anil Ma'rifati tentang ma'rifat. Kola dia berkata al ma'rifatu, ma'rifat itu ismun hanya nama. Ini cuma jeneng tok aja. Tapi wujudu wa maknahu dan maknanya. Sakjane iku sakjane sing bener piye to? Bukan sing bener. Sakjane iku piye to asline itu. Wujudu ta'dzimin fil qalbi. Terguncangnya hati karena mengagungkan Allah. Wis ngono iku. Ta'dzimin, wujudu ta'dzimin yaitu munculnya ta'zim, mengagungkan Allah fil qalbi di dalam hati yamna'uka yang mencegahmu anit taktil daripada penyimpangan wa tasbihin dan penyerupaan. Wis pokoke Allah ora kaya apa-apa lalu kita bergetar batin kita. Jadi niki Abu Bakar Az-Zahir apa Abu Bakar Az-Zahir Al Abadi ya Abu Bakar Az-Zahir Abadi itu pokoknya ngasih tahu terus pokoknya rasa wae lah kira-kira ngono itu kan cuma jeneng ngono. Cuma ismun aja. Ya di Al-Ma'rifatu itu ismun ya cuma jeneng. Tapi maknanya itu jane wujudu ta'zimin fil qalbi. Mulane itu tadi yang saya sampaikan bahwa tauhid atau ma'rifat itu bukan di pikiran. Yang tadi ya. Jadi ma'rifat itu yashadu. Ya tadi ya. Eh, yang oleh Abu Thayyib Al-Marogi tadi ya. Bahwa ma'rifatu itu syahadatun. Syahadah. Menyaksikan tapi jangan dimaknani menyaksikan intelektual. Jadi yo merasa tenan. Nah, gitu ya. Dan ini dipertegas oleh Abu Bakar Az-Zahir Abadi. Beliau mengatakan al-ma'rifatu ismun. Ma'rifatu ya cuma jeneng tok tapi ya cuma al-ma'rifat kan memang nama, tetapi maknanya itu loh. Apa yang benar-benar disebut ma'rifat itu wujudu ta'zimin fil qalbi, yaitu munculnya ketakziman. Jadi kalau kita ini misalnya ini prakteknya ya. Kalau kita ini lalu merasa bertauhid tapi gak takzim, nek sholat tidak apa namanya dalam kehidupan sehari-hari tidak menghadirkan Allah dengan ketakziman yang luar biasa ya berarti orang tauhid ngono. Wow, walaupun kita berbusa-busa ngomong saya percaya tauhid itu, saya percaya Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal, saya percaya cuma gitu. Tapi tidak ada ketakziman di dalam hatimu kepada Allah. Ya berarti urung ngono. Kira-kira itu kira-kira Abu Bakar Az-Zahir Abadi itu menasihatinya begitu. Ya, ini bahasan kita tentang makrifat ya dalam 2 episode ya. Teman-teman bisa membaca yang kemarin, bisa mendengarkan yang kemarin, lalu bisa apa namanya eh, mendengarkan yang hari ini bisa diulang-ulang. Tapi sekali lagi pesan saya, terutama jika menyangkut ahadiyahnya Allah tadi, yang dijelaskan secara puitis oleh Jalaluddin Rumi, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Umar.
Kalau teman-teman tidak apa merasa kebingungan sudah diabaikan aja ya, nggak usah. Nek cara wong Jawa ora usah dilebokke ati sik. Wis ora paham ya wis. Nanti insya Allah kalau teman-teman mengaku begitu justru akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira cukup sekian ya untuk bahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.